Hai anak-anak, kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia, pelajaran 4.1 menulis surat resmi dari bab 606. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat mencermati contoh surat dan anak-anak dapat menulis surat resmi dengan memperhatikan pilihan kata sesuai dengan penerima surat. Yuk kita mulai pelajaran kita, sudah siap kan? Surat merupakan kertas yang bertulis berisikan bermacam-macam informasi. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang berisikan informasi mengenai kegiatan yang bersifat resmi. Anak-anak, surat resmi dipergunakan di kegiatan-kegiatan yang bersifat resmi seperti sekolah, dinas, dan instansi. Ciri-ciri surat resmi adalah 1. Menggunakan kalimat baku. 2. Memiliki kop surat pada bagian atas. 3. Memiliki tanggal dan alamat tujuan surat. 4. Terdapat nomor pengarsipan. Dan 5. Hal pada surat berisi pemberitahuan tentang isi surat. Berikutnya dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel dari pihak yang bersangkutan. Lalu memiliki tembusan surat jika hal tersebut ada. Sekarang kita akan masuk dan mempelajari bagian-bagian dalam surat resmi. Yang pertama adalah kepala surat, terdiri dari kop surat dengan menyertakan nama perusahaan, lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat. Lalu berikutnya alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, lambang atau logo dari perusahaan, lembaga atau instansi. Berikutnya, nomor lampiran perihal surat. Setiap angka yang tertera dalam nomor surat memiliki arti dan tujuan masing-masing, dapat berupa singkatan keterangan dan tanggal dibuatnya surat tersebut. Perihal surat menjelaskan maksud tujuan dibuatnya surat tersebut. Berikutnya tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal surat biasanya dituliskan pada bagian pojok kanan atau sejajar dengan nomor surat. Nama tempat dituliskan terlebih dahulu sebelum tanggal penulisan surat dan awal kata menggunakan huruf kapital. Selain itu, penulisan nama tempat dan tanggal dipisahkan dengan tanda koma dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Contoh, Jakarta, 17 Maret 2018. Berikutnya nama dan alamat penerima surat. Alamat surat pada umumnya dituliskan di dua tempat yang berbeda, pada sampul dan juga di awal surat. Alamat yang dituliskan pada bagian sampul surat harus dituliskan dengan jelas dan lengkap. Tulisan YTH yang berarti singkatan yang terhormat. Titel seperti Bapak, Ibu, atau Saudara-saudari wajib disertakan apabila diikuti dengan nama orang. Berikutnya lampiran. Lampiran surat merupakan bagian dokumen tambahan yang disertakan dalam dokumen utama surat resmi. Lalu salam pembuka. Salam pembuka untuk surat sebaiknya menggunakan bahasa yang sudah umum digunakan untuk percakapan. Berikutnya isi surat. Bagian isi surat mengutarakan tujuan dan maksud surat tersebut ditulis. Bagian ini biasanya terletak di bagian tengah-tengah surat. Lalu salam penutup. Bagian penutup surat juga dituliskan dengan menggunakan bahasa yang formal. Lalu tanda tangan. Pengirim surat membubuhkan tanda tangan diikuti dengan nama lengkap pengirim surat. Lalu tembusan. Adalah pihak-pihak yang mendapat salinan surat selain penerima surat. Sekarang kita akan langsung menyimak contoh surat resmi berikut ini. Kita simak baik-baik ya. Contoh surat resmi yang pertama. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dinas Pendidikan. Itu adalah bagian dari kop surat beserta alamat. Lalu kepada YTH Kepala Sekolah di tempat adalah pembuka. Berikutnya di bagian tengah kita akan melihat isi surat. Dan di bagian terakhir kita melihat penutup. Sekarang kita akan melihat contoh surat resmi yang kedua, SMA Negeri 30 Yogyakarta. Merupakan kop surat beserta dengan alamatnya. Berikutnya ada bagian pembuka, lalu bagian isi surat, dan bagian penutup. Surat resmi dapat dipergunakan untuk banyak keperluan.
Karena kamu sudah menyelesaikan pelajaran 4.1 menulis surat resmi, berarti sekarang waktunya untuk mengerjakan latihan dan sampai bertemu di bab berikutnya, bab 607. Tetap semangat, sampai bertemu!